itu. Nah, ternyata kompos daun ini resikonya lebih kecil begitu. Banyak sahabat maupun kerabat yang datang ke kebun ini, melihat-lihat kebun ini, kemudian saya ajak untuk memetik sayur sendiri. Nah, di sana banyak sekali pertanyaan yang terus saja diulang lagi, bertanya, "Blih, kok bisa subur ya sekarang tanahnya ya? Kenapa ya? Padahal dulu tanahnya itu, waduh, tanah di sini itu karakternya mirip tanah porsolik ya. Jadi berarti kurang subur lah, bahkan bisa dibilang tidak subur sama sekali." Nah, kemarin siapa yang nonton video saya yang ketika saya ke kandang sapi saya, melihat kondisi tanah di sana, bisa Anda lihat kan? Di sana benar-benar gersang seperti itu, dan di sini pun sama karena jaraknya berdekatan. Gersang, kadar nitrogen di dalam tanah pasti sangat rendah seperti itu karena curah hujannya sangat rendah. Anda bayangkan, di daerah Bali lainnya sudah turun hujan, tapi di sini spesial, sama sekali belum turun hujan. Kemarin sempat turun hujan gerimis, dan saya udah senangnya bukan main. Tapi ternyata hanya berkisar 5 menit, dan itu pun hanya gerimis dan tidak ada hujan lagi sampai sekarang. Jadi tantangan di lahan ini luar biasa. Nah, tapi itu tidak menyurutkan niat saya. Apalagi Anda yang memiliki lahan yang tidak separah saya, Anda harusnya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali lipat lebih subur tanamannya dibandingkan saya. Tapi meski begitu, saya sangat bersyukur banyak orang yang kesini dan melihat tanamannya bagus, subur, tanahnya pun gembur seperti yang di belakang saya ini. Saya tinggal masukkan tanah dengan jari seperti ini. Nah, sudah masuk semua tangan saya, hampir sepergelangan. Nah, bisa kita ambil dengan mudah seperti ini. Tanahnya gembur, hitam, kemudian kaya dengan unsur hara seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih rahasianya? Nah, ini sebenarnya saya sudah sering katakan ke saudara saya, kerabat saya yang main ke sini, dan oleh karena itu, karena sudah bosan ditanya terus, maka di dalam video ini saya akan bongkar semuanya, apa saja yang terkandung di dalam media tanam yang saya gunakan selama ini. Yang saya terus gunakan sudah selama 4 tahun, saya merombak lahan yang tidak produktif ini, dan saya akan bagikan dalam satu video ini. Dan semoga ini bisa ditiru, terutama di sahabat-sahabat yang lahannya sangat-sangat tidak produktif seperti itu. Nah, sahabat Bali Organik TV, di depan layar HP Anda atau di layar smartphone Anda saat ini sudah saya tata sedemikian rupa 5 unsur paling penting yang saya tambahkan ke dalam tanah saya yang saya jadikan sebagai media di raised bed, di bedengan, dan di mana-mana. Manapun saya bercocok tanam, sepanjang saya masih menggunakan tanah dari lahan saya harus menambahkan 5 unsur ini, 5 unsur terpenting bagi tanah saya seperti itu. Karena ini belum tentu juga ini yang terpenting bagi tanah Anda seperti itu. Nah, untuk itu saya mengajak Anda di sini untuk menganalisa seperti apa tanah Anda di lahan Anda sendiri. Jadi ini jangan dijadikan patokan di tanah yang Anda mau tanam, karena bisa jadi unsur-unsur ini beberapa sudah ada di tanah Anda, atau tanah Anda tidak separah tanah di lahan saya. Saya sering sekali mengatakan kepada sahabat bahwa sahabat adalah dokter terbaik bagi tanaman sahabat. Sahabat adalah dokter terbaik bagi lahan sahabat. Sahabat adalah dokter terbaik bagi ternak sahabat, seperti itu. Jadi kita sendiri yang merupakan orang yang paling bisa menganalisa, menyembuhkan, memelihara apa yang kita tanam dan apa yang kita pelihara seperti itu. Nah, misalkan seperti tanah saya, pertama saya pasti mengetes kadar pH-nya dulu seperti itu, dan ternyata hasilnya kadar pH di tanah saya luar biasa rendah seperti itu, dan sangat tidak layak sebagai media tanam seperti itu. Belum lagi tekstur tanah yang cenderung lempung seperti itu. Jadi cenderung di tanah yang pH-nya rendah, biasanya tekstur tanah juga menjadi seperti itu, keras, lempung, dan liat seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi KTK-nya atau kapasitas tukar kation tanahnya seperti itu. Nah, makna sederhananya adalah, walaupun misalkan saya memberikan unsur hara kepada tanah saya dengan ketika saya tidak menambahkan ini ya,
Jadi tanah saya tidak tambahkan ini, tapi saya menambahkan unsur hara misalkan. Nah itu akan percuma karena tanah saya akan mudah sekali tercuci kandungan haranya karena tidak mampu mengikat unsur hara secara berkepanjangan seperti itu. Nah sahabat, setelah melihat paparan tadi, tentunya saya sebagai orang yang memiliki lahan itu berpikir apa yang saya lakukan. Nah untuk itu pertama yang ada dalam pikiran saya adalah saya harus menetralkan pH-nya di tanah saya harus meningkatkan pH tanahnya seperti itu. Nah untuk itu saya menggunakan, jelas ada di sini kapur dolomit ya. Nah untuk dosisnya kan saya mungkin cantumkan nanti di deskripsi ya, tapi Anda bisa mencarinya juga di Google seperti itu. Nah kemudian saya yang kedua ingin merubah tekstur tanah yang tadinya liat dan lempung menjadi lebih poros atau lebih gembur seperti itu. Nah awalnya yang terpikirkan di dalam otak saya ini, saya menambahkan yang namanya arang sekam seperti itu, karena waktu itu pengetahuan saya hanya sebatas di sana seperti itu. Nah saya menambahkan arang sekam, tentu saja arang sekam seperti yang saya punya ini, kalau saya membuat arang sekam, saya membuatnya itu tidak 100% menjadi arang, tapi saya menjadikannya hanya 70% arang dan 30% masih belum terbakar seperti itu. Jadi sebelum terbakar 100% saya sudah siram dengan air dan hasilnya seperti ini. Seperti ini. Nah kemudian ketika saya tambahkan kapur, kemudian ini arang sekam dan kemudian kompos kotoran hewan pada saat itu ya, nah ternyata saya lihat kurang maksimal seperti itu. Jadi kurang maksimal dari segi kegemburannya dan tekstur tanahnya, saya belum merasa ini yang maksimal seperti itu. Jadi saya mencoba lagi menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lingkungan saya seperti itu. Kebetulan ketika itu saya sedang ada pembangunan. Nah di sana saya banyak sekali mendapatkan yang namanya bekas gergajian seperti ini, bekas gergajian ya. Jadi ketika tukang menggergaji ada debunya seperti itu. Nah yang seperti di sebelah kiri saya ini, kemudian juga serutan kayu, nah yang seperti ini. Nah, dan ini merupakan bahan organik ternyata yang sangat berpengaruh besar pada tanah saya hingga saat ini seperti itu. Dan ternyata baik itu pemberian serbuk gergajian maupun sisa bekas serutan seperti ini ternyata mampu merubah sifat asli dari tanah saya yang dulunya itu sangat mudah tercuci unsur haranya. Nah sekarang dengan pemberian kedua bahan organik ini, maka penyerapan air dan juga unsur hara oleh tanaman jadi sangat maksimal seperti itu. Karena kedua bahan organik ini dapat menyerap sekaligus menyimpan unsur hara yang saya berikan melalui pupuk organik cair maupun pupuk organik padat seperti itu. Nah kemudian ini cerita di saat itu ya. Jadi terakhir saya berpikir, nah kemudian saya harus memberikan pupuk kompos ini kotoran hewan atau kompos daun seperti itu. Kebetulan saat itu saya belum memiliki ternak sapi seperti itu, dan ternak ayam saat itu memang sudah ada, hanya jumlahnya masih terbatas. Nah kemudian saya melihat ternyata bahan organik pembuat pupuk di tempat saya itu adalah sampah daun. Baik itu sampah daun yang disapu setiap hari oleh istri saya di halaman, atau sampah daun yang saya lihat berguguran di sepanjang jalan menuju rumah saya. Nah saya di sini berpikir, nah ini bahan yang melimpah yang bisa saya olah menjadi suatu pupuk yang memiliki kadar nutrisi yang sebenarnya tidak kalah dengan pupuk dari kotoran hewan seperti itu. Nah saya menggunakannya, nah saat itu saya belum menggunakan pupuk kotoran hewan ya, jadi saya menggunakannya pure hanya kompos daun seperti itu. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Saya pernah berkebun mentimun Jepang seperti itu, dan itu panjangnya luar biasa, lebih 30 cm semua. Dan itu saya suplai ke restoran. Saya sampai suplainya ke restoran, langsung saya suplai ke restoran seperti itu. Nah, luar biasa pengalaman saya itu membuat saya penasaran kenapa bisa kompos daun sehebat ini seperti itu. Nah, ternyata setelah saya pelajari, ternyata kompos daun itu selain memiliki kandungan hara yang juga sangat tinggi, yaitu unsur hara makro dan mikro. Nah ternyata untuk
kompos daun ternyata tingkat keamanannya ketika saya aplikasikan ke tanah atau tingkat resikonya itu lebih rendah dibandingkan menggunakan kompos kotoran hewan seperti itu. Karena apa? Karena proses dekomposisi dari kotoran hewan bisa saja belum matang, gas metananya masih ada, kemudian saya berikan ke media tanam, bisa saja ini tidak baik untuk pertumbuhan tanaman saya, pertumbuhan akar tanaman saya, dan akhirnya tanaman saya bisa berefek negatif lah seperti itu. Nah, ternyata kompos daun ini resikonya lebih kecil begitu. Jadi secara tidak sengaja saat itu saya memberikan komposisi yang tepat saat itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah saya tidak menggunakan pupuk kotoran hewan? Ya, jelas saya menggunakan pupuk kotoran hewan karena saat ini saya sudah bisa mendekomposisi kotoran hewan secara baik dan sampai dengan matang seperti itu. Nah, pemberian pupuk kotoran hewan biasanya saya berikan di pemupukan lanjutan seperti itu. Jadi bukan ketika saya memeracik media tanam. Jadi pemupukan lanjutan ketika dari persemaian dipindahkan ke lahan. Nah, di situ umur 1 minggu sampai 2 minggu saya sudah bisa memberikan pupuk kotoran hewan yang sudah matang seperti itu. Nah, seperti itulah pengalaman saya, tidak ada yang ditutupi lagi, tidak ada rahasia lagi. Jadi kelima elemen ini sangat mendukung perubahan tekstur maupun perubahan kandungan hara yang ada di dalam tanah saya seperti itu. Dan akhirnya hasilnya sungguh memuaskan seperti itu. Oke sahabat Bali Organik TV, seperti itu pemaparan saya kali ini. Semoga jelas dan bila ada yang tidak dimengerti, saya persilahkan untuk komentar di kolom komentar seperti itu. Dan saya meluangkan waktu selama 1-2 jam setiap harinya untuk menjawab pertanyaan dari para subscriber seperti itu. Oke, sebelumnya salam dulu untuk teman saya di Hong Kong, sahabat saya di Hong Kong. Walaupun kita tidak saling mengenal satu sama lain, tapi kita tetap sahabat satu hobi ya. Jadi untuk sahabat di Hong Kong, di Taiwan, kemudian di Brunei, dan yang paling sering itu di Malaysia. Sahabat Malaysiaku, apa kabar? Nah, kita bersama-sama belajar dan kita saling sharing. Makanya saya sangat ingin sahabat juga sharing pengalamannya di kolom komentar. Oke sahabat, sampai di sini saja videonya. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari seperti itu.